Firman Allah di atas melarang kita untuk memiliki atau memakan harta orang lain secara batil atau hasil perdagangan yang tidak diridhoi oleh masing-masing pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan untuk menyatakan kerelaan haruslah ada ijab dan kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan keikhlasan, juga meninggalkan larangan-larangannya dengan sadar dan tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya semata. Takwa juga berarti berhati-hati. Ibarat orang yang berjalan di jalanan yang penuh dengan paku dan duri tanpa menggunakan alas kaki apapun. Sikap hidup yang penuh dengan berhati-hatian dan mawas diri, inilah yang disebut dengan sikap orang-orang yang bertakwa. Juga dalam hal mencari nafkah. Hadirin yang berbahagia, pada zaman yang sudah modern ini, banyak sekali orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Mereka mengatakan mencari nafkah yang haram saja sudah susah, apalagi mencari nafkah dengan jalan yang halal. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, orang Arab banyak yang menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba yang hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, yang artinya, berdaganglah kamu, karena sesungguhnya dalam berdagang itu 9/10 rezeki umatku. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa 90% rezeki umat Muhammad berada di dalam perdagangan. Juga berdagang ini termasuk usaha yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bazar, Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, dikatakan oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, usaha apakah yang terbaik?" Beliau menjawab, yaitu pekerjaan tangan dan jual beli yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batal, dengan cara yang tidak sah, kecuali dengan cara jual beli yang sama-sama rela di antara kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah di atas melarang kita untuk memiliki atau memakan harta orang lain secara batil atau hasil perdagangan yang tidak diridhai oleh masing-masing pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan untuk menyatakan kerelaan haruslah ada ijab dan kabul. Adapun ketentuan yang lainnya dapat saya jelaskan sedikit sebagai berikut. Yang pertama, barang dagangan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Islam melarang umatnya untuk jual beli dengan barang yang samar-samar, sebab dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak atau dapat merugikan salah satunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, janganlah kamu membeli ikan di dalam air, sebab cara demikian itu mengandung unsur penipuan. Ketentuan yang kedua, barang yang dijual belikan adalah barang yang halal, baik yang halal hakikinya maupun halal hakikatnya. Islam melarang umatnya untuk menjual belikan barang yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menerima atau mempergunakan harta atau uang hasil jual beli anjing, hasil berzina, dan hadiah atau upah bertemurung, upah menyihir. Sedangkan Imam Muslim sendiri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula hasil jualnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi maksud hadis di atas adalah sebagai berikut.
Allah mengharamkan judi, maka uang hasil judi juga haram hukumnya. Allah mengharamkan arak, maka haram pula harta yang didapat dari keuntungan menjual arak tersebut. Allah mengharamkan zina, maka harta hasil dari perzinaan adalah haram hukumnya, dan begitulah seterusnya. Demikianlah ketentuan Allah yang secara singkat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan pada cara berdagang dalam agama Islam yang kita cintai ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak boleh menimbun barang. Islam melarang kita umatnya untuk menimbun barang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Menimbun barang ialah mengumpulkan barang dalam jumlah yang besar pada suatu waktu dengan tujuan agar pada suatu ketika barang itu menjadi barang yang langka, sulit dicari, sehingga orang lain rela membeli barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dan saat itulah penimbun mulai menjual barang timbunannya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal inilah yang dilarang oleh agama Islam karena dapat merugikan orang banyak. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, tiada yang menimbun barang dagangan kecuali ia berdosa besar. Yang kedua, dilarang memisahkan anak hewan dengan induknya, padahal anak hewan itu masih menyusui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam melarang umatnya untuk memisahkan anak hewan dengan induknya dengan tujuan dijual atau disembelih. Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Hakim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang memisahkan induk dengan anaknya, maka kelak Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya pada hari kiamat. Siapa yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Tidak boleh berlaku curang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berlaku curang sangat dilarang dalam agama Islam dalam hal apapun. Di antaranya dalam hal jual beli, baik mengurangi takaran, memasukkan barang, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 yang artinya, neraka wail bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima sukatan atau timbangan dari orang lain, mereka minta agar dipenuhi semestinya. Dan apabila mereka menyukati atau menimbang untuk orang lain, mereka suka menguranginya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat aturan-aturan di atas, maka kita akan sadar betapa indahnya aturan-aturan Islam itu. Jika kita mau mengamalkannya dengan baik, atau jika seluruh dunia berdagang mematuhi aturan-aturan Islam ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa dunia perdagangan akan menjadi sehat. Tidak akan ada penipuan, tidak ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan yang akan terjadi adalah terjalinnya hubungan yang baik dan juga cinta kasih antara sesamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Maka hendaklah kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka tatkala kita mati nanti, maka sengsaralah yang akan menyertai kita, sehingga kita akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, marilah kita berpegang kepada aturan-aturan Allah dalam setiap gerak dan langkah kita dalam menelusuri kehidupan yang serba sementara ini. Juga dalam berdagang dan jual beli, hendaknya kita senantiasa memegang konsep Islam agar kita selamat dikala hidup di dunia dan selamat pula di kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat nanti. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Dia Allah memberikan kekuatan iman kepada kita semua, karena hanya dengan kekuatan imanlah kita akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara washkuruhu wa qad ta'azzana bil ziyadati liman syakara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabis sadatil awrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa alamu annakum ghadan baina yadayillah mawqufuna bi a'malikum majziyuna wa an af'alikum muhasabun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Allahumma warda an kulli sahabati ajma'in wattabi'ina warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa da'ib lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa baligh jami'il muslimin min khair daraini ma yu'alluna wa anshur wafir ihsanik ala baldatina hadhihi wa sairi biladil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi 'azikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.